Sekarang ini, salah satu jenis konten yang banyak mendapatkan perhatian di media sosial adalah konten edukasi. Di tahun ini, channel-channel edukasi terus mendapatkan engagement yang tinggi. Tapi tahu nggak sih kenapa? Banyak dari mereka memanfaatkan kontroversi. Ya, kontroversi. Mulai dari judul video yang berseberangan dengan pendapat mayoritas, sampai thumbnail yang dibuat hiperbola, alias dilebih-lebihkan. Ini adalah strategi pengembangan channel yang sangat genius, tapi dengan catatan eksekusinya harus tepat. Kalau salah, ya bisa berabe. Nah, di segmen Bedah Channel kali ini, kita akan bahas bagaimana YouTuber edukasi menjual kontroversi dengan cerdas. Yuk kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu definisi kontroversi. Secara sederhana, kontroversi adalah perdebatan, persengketaan, atau pertentangan yang berkepanjangan. Artinya, ini adalah sesuatu yang memicu diskusi atau perdebatan dalam jangka waktu lama. Contohnya, coba kita ambil kasus simpel dari kehidupan sehari-hari. Berita tentang anak-anak yang mengkritik program makan siang gratis karena rasanya hambar. Berita ini jadi kontroversi karena memunculkan dua kubu. Di satu sisi, ada yang mengejek anak-anak itu, bilang mereka nggak bersyukur. Di sisi lain, ada yang mendukung, menganggap kritik mereka sah karena program ini dibiayai APBN, jadi harus dievaluasi. Jadi, kontroversi sebenarnya nggak selalu negatif. Ini lebih tentang sesuatu yang memicu perdebatan. Apakah perdebatannya sehat atau enggak, itu tergantung pada orang-orang yang berdiskusi. Apakah mereka objektif atau justru subjektif? Di dunia internet, kontroversi adalah senjata ampuh. Nggak cuma untuk konten creator edukasi di YouTube, tapi juga untuk media berita. Mereka sering mengangkat topik yang memang kontroversial, atau kadang bikin topik biasa jadi seolah-olah kontroversial lewat judul atau headline yang provokatif. Lalu, bagaimana channel edukasi memanfaatkan kontroversi untuk konten mereka? Simple. Kalau mereka ingin menyampaikan pendapat atau edukasi tentang suatu hal, mereka butuh engagement. Dan, apa cara paling cepat untuk menarik perhatian? Ya, kontroversi. Strategi ini sudah dipakai sejak dulu untuk memancing diskusi. Kalau diskusi sudah tercipta, artinya strategi mereka berhasil. Sebagai contoh, coba kita lihat channel YouTube seperti F. Irwandi. Kadang, dia mengangkat isu-isu sensitif, seperti perdukunan, untuk menyampaikan edukasi tentang pentingnya literasi dan berpikir logis. Ini penting karena banyak orang di Indonesia masih kesulitan berpikir secara logis. Dengan mengangkat topik kontroversial, F. Irwandi berhasil menyampaikan pesan edukasinya sekaligus menciptakan diskusi. Contoh lain, channel Raymond Chin. Dia pernah membuat pernyataan kontroversial, seperti bilang bahwa TikTok adalah sampah, atau mengkritik rendahnya literasi dan kemampuan berpikir masyarakat Indonesia. Meski terdengar keras, tujuannya adalah mengedukasi, untuk membuka mata kita bahwa literasi di Indonesia memang sedang bermasalah. Hasilnya, kontroversi dan edukasi, keduanya berhasil dia dapatkan. Satu lagi, Timothy Ronald. Dia pernah bilang kalau sekolah itu nggak guna. Tapi ini bukan berarti dia menyuruh orang untuk putus sekolah. Dia cuma ingin menyoroti bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini bermasalah. Jadi, kontroversi yang dia buat punya tujuan edukasi yang jelas. Jadi, apa kunci sukses menjual kontroversi? Pertama, ya bikin konten yang berseberangan dengan pendapat kebanyakan orang untuk menarik perhatian. Tapi di sisi lain, kita harus bertanggung jawab. Kontroversi yang dibuat harus menghasilkan diskusi yang bermanfaat, bukan cuma bikin gaduh. Channel edukasi, sesuai namanya, harus tetap fokus pada edukasi, memberikan pembelajaran dan ilmu kepada audiens. Sayangnya, disinilah banyak kesalahan terjadi. Banyak konten creator yang mentah-mentah bikin kontroversi tanpa dasar yang kuat. Misalnya, ada konten creator bilang dia nggak suka sama suatu peristiwa, tapi nggak menjelaskan kenapa dengan data atau argumen yang jelas. Alasannya cuma, ya pokoknya nggak suka. Ini bukan kontroversi, tapi provokasi. Konten seperti ini cuma mencari perhatian,
tanpa memberikan nilai edukasi. Hasilnya, bukan diskusi sehat, tapi hujatan. Sebaliknya, channel seperti F. Irwandi, Raymond Chen, atau Timothy Ronald berhasil karena mereka membuat kontroversi dengan arah yang jelas. Mereka nggak cuma bikin gaduh, tapi juga menyampaikan edukasi secara objektif, sehingga pesannya bisa diterima oleh berbagai kalangan. Menjadi konten kreator edukasi itu nggak gampang. Meski kontroversi adalah alat yang ampuh untuk menarik perhatian, kita harus hati-hati. Kontroversi yang kita buat harus punya tujuan jelas dan disampaikan secara objektif. Misalnya, channel saya pernah bikin konten tentang bahaya aplikasi modifikasi. Tapi saya tetap bilang, mau pakai aplikasi mod itu hak kalian. Bahkan saya kasih tips cara pakai aplikasi mod dengan aman. Intinya, kontroversi harus disertai tanggung jawab. Tantangan lainnya adalah menjaga personal branding. Kalau kontroversi yang kita buat cuma menghasilkan hujatan, itu bisa merusak reputasi, bahkan kepribadian kita sebagai kreator. Tapi kalau dilakukan dengan benar, kita bisa mendapatkan respek dari audiens yang benar-benar paham pesan yang kita sampaikan. Di era media sosial saat ini, konten menyebar begitu cepat. Satu klip berdurasi 15 detik bisa langsung viral hanya dalam hitungan jam. Tapi di balik semua itu, ada satu fakta penting. Perhatian publik adalah mata uang paling mahal. Dan untuk mendapatkan perhatian itu, banyak kreator memilih jalan yang ekstrem, yaitu kontroversi. Sayangnya, minat belajar masyarakat Indonesia secara umum memang masih tergolong rendah. Data dari berbagai survei menyebutkan bahwa tingkat literasi di Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Ini artinya, edukasi yang disajikan secara konvensional cenderung kurang diminati. Maka, muncullah pendekatan baru, mengemas edukasi dalam balutan kontroversi agar bisa menembus algoritma dan menyentuh audiens yang lebih luas. Tapi ini juga jadi semacam pedang bermata dua. Di satu sisi, kontroversi memang bisa membantu konten edukasi untuk naik ke permukaan. Di sisi lain, kalau nggak hati-hati, kontroversi justru bisa menghancurkan kepercayaan audiens. Kita bisa kehilangan kredibilitas hanya karena salah satu pernyataan yang dinilai terlalu tendensius atau menyinggung kelompok tertentu. Kita ambil contoh nyata. Ada kreator yang membuat video dengan judul sangat tajam, seperti "Guru itu lebih bodoh dari muridnya". Judul ini jelas memicu reaksi keras. Tapi setelah ditonton, ternyata isinya membahas tentang pentingnya guru untuk terus belajar dan menyesuaikan metode dengan zaman. Kalau nggak ditonton sampai habis, orang bisa salah paham. Tapi di sisi lain, tanpa judul yang menjuer itu, mungkin nggak ada yang klik videonya. Inilah realita algoritma media sosial yang sensasional lebih cepat naik, yang tenang sering tenggelam. Dan dalam dunia seperti itu, konten creator edukasi harus pandai-pandai menyeimbangkan antara keinginan algoritma dan integritas sebagai pendidik. Kontroversi juga bisa menjadi alat edukasi massal jika diarahkan dengan benar. Misalnya, dengan membuka ruang diskusi di kolom komentar, mengundang pendapat dari berbagai perspektif, atau mengundang narasumber dari dua kubu berbeda. Ini membuat audiens terlibat aktif, bukan hanya sebagai penonton pasif, tapi sebagai bagian dari diskursus publik. Namun, ada juga tantangan besar lain, budaya cancel culture. Ketika kontroversi tidak diterima dengan baik oleh sekelompok orang, bisa muncul gelombang kecaman masif yang bukan hanya menyerang argumen, tapi juga pribadi kreatornya. Ini bisa berdampak panjang, reputasi hancur, brand partnership terancam, bahkan tekanan mental yang berat. Makanya, kalau ingin bermain di ranah kontroversi, creator harus siap secara mental dan punya pondasi argumen yang kuat. Jangan cuma asal beda, tapi harus tahu kenapa kita mengambil posisi itu dan apa nilai edukatif yang ingin disampaikan. Sebagai penutup segmen ini, penting untuk diingat bahwa kontroversi hanyalah alat, bukan tujuan. Kalau dipakai dengan bijak, ia bisa membuka ruang berpikir yang lebih luas,
merangsang diskusi, bahkan mengubah pola pikir masyarakat. Tapi kalau disalahgunakan, ia bisa jadi bumerang yang memukul balik lebih keras dari yang dibayangkan. Jadi, apa pendapat kalian? Apakah menggunakan kontroversi sebagai jembatan untuk edukasi itu wajar atau justru salah? Silakan tulis di kolom komentar. Intinya, menjual kontroversi itu nggak masalah, asalkan isinya jelas, objektif, dan punya nilai edukasi. Kalau cuma bikin kontroversi subjektif tanpa dasar, ya ujung-ujungnya cuma provokasi yang bikin orang marah. Oh ya, kalau kalian tertarik bikin channel YouTube edukasi dengan segala rintangannya, apa kalian siap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau ada topik seputar channel YouTube yang ingin dibahas di segmen ini, kasih tahu juga ya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton.